Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Kontestasi pilkada belum selesai. Mereka yang kemarin mengajukan di Mahkamah Konstitusi, ada sebagian yang langsung ditolak, ada sebagian berproses selanjutnya ditolak, ada sebagian berproses dan dikabulkan atau diterima. Kalau ditolak sudah selesai, tinggal proses pelantikan keputusan KPU, maka akan hadir kepala daerah baru. Tetapi mereka yang diterima, dikabulkan pada bulan Ramadan ini, mungkin bahkan sampai Idul Fitri atau Lebaran, mereka akan melaksanakan pemungutan suara ulang, mungkin sebagian atau seluruhnya, penghitungan suara ulang, atau maksudnya sebagian atau seluruhnya, atau mungkin gabungan. Yang pasti beragam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah ada politik uang yang menjadi ancaman pada kontestasi terakhir dari Pilkada 2020 ini? Bau-baunya sudah ada menghangat fenomena untuk politik uang. Perjuangan terakhir dan mati-matian sudah mulai menghangat. Di beberapa media sudah dikabarkan. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya kita bahas, selanjutnya nanti kita simpulkan apa yang akan ditempuh mereka. Apakah menjadi jalan terbaik atau akan menjadi final, maksudnya menyelesaikan mereka. Kalau kita baca di Merdeka taruhlah, yang dibahas itu pemungutan suara ulang, maksudnya persiapan pemilihan kepala daerah di Penukal, Abab, Lematang, Ilir, Pali, Sumatera Selatan. Ini sebuah daerah yang tentunya juga menjadi tema yang menarik. Kalau di Kumparan beda lagi. Di Kumparan menampilkan sebuah tema yang ada di Kalimantan Selatan. Ayo kita baca. Dengan judul Ketua MPR minta Bawaslu tegas tindak politik uang jelang PSU Pilkada. Ini judulnya langsung dihadapkan dengan Ketua MPR. Ayo para penyelenggara pemilu, para penegak hukum, selesaikan mereka yang mulai bermain atau melaksanakan politik uang. Sejumlah daerah akan menggelar pemungutan suara ulang PSU Pilkada di bulan Ramadan dan usai Lebaran pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Ketua MPR Bambang Susatyo mengkhawatirkan maraknya politik uang sebagai ajang jor-joran atau adu kuat kandidat di PSU. Jadi meskipun belum ada bukti, tetapi nada-nada, bau-bau politik uang untuk jor-joran adu kekuatan itu muncul karena ini adalah sebuah pertarungan terakhir. Katanya, potensi pelanggaran terutama politik uang dikhawatirkan marak menjelang pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah, kata Bamsud. Dia meminta Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi adanya politik uang tersebut dengan meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah dan menindak jika terjadi pelanggaran yang berpotensi mencederai pilkada. Kita semua paham bahwa memang berbicara politik uang itu mencederai pilkada, tetapi masih ada saja yang menjalankannya. Aparat penegak hukum juga sudah serius, tapi terkadang sebagian terkendala dengan berbagai regulasi atau sebagian terkendala karena ada ketakutan dengan ancaman. Kata Bamsud, mengingat semakin kecil lingkup wilayah pemungutan suara, maka semakin tinggi potensi pelanggaran yang terjadi. Jadi, karena tidak setiap daerah melakukan pemungutan suara ulang, maka potensi untuk jor-joran adu kekuatan politik uang itu semakin besar, kata Bamsud.
Bamsud juga meminta KPU, KPUD, dan Bawaslu untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat TNI Polri untuk guna memetakan wilayah rawan kerusuhan ataupun rawan pelanggaran dengan menempatkan anggota TNI Polri sebagai upaya dalam menjamin keamanan serta kesuksesan penyelenggaraan PSU. Jadi bagaimana KPU, Bawaslu koordinasi dengan TNI dan Polri sehingga apa yang menjadi kekhawatiran Bamsud itu selanjutnya tidak terjadi. Ya, maklum dia ketua MPR. Kalimantan Selatan, Denny Indrayana yang mengadukan masalah ini, maksudnya diantaranya adalah dugaan politik uang yang jelang PSU itu didapati calon gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana, yang mengadukan masalah ini ke kantor Bawaslu RI pada Senin ya kemarin. Beberapa modus itu adalah pembagian sembako yang dikemas ke dalam bako dan diberikan ke pemilih di wilayah yang akan melakukan PSU. Kelihatan kalau ini terjadi, bahaya ini. Pemborongan barang dagangan di sejumlah pasar, petahana menaikkan gaji kepala desa dan ketua RT. Wah, ini bau-baunya sudah kelihatan. Saya sudah ketemu dengan beberapa RT di beberapa wilayah mengkonfirmasi itu. Tujuannya nanti mereka merekrut suara-suara pemilih. Papar ex Wamenkumham di era SBY itu. Itulah sebuah berita yang menarik bahwa pada hari Senin kemarin Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum HAM, melaporkan ke Bawaslu RI terkait dengan fenomena yang ada di Kalimantan Selatan. Apakah hal ini selanjutnya menjadi ancaman pada pesta demokrasi? Kalau itu terjadi, benar terjadi, bisa dibuktikan, maka ini menjadi ancaman serius. Saudara, pecinta masa depan negeri. Ya, politik uang adalah hal yang dilarang. Baik pada waktu normal, yaitu di dalam regulasi, itu mendapat ancaman yang serius. Baik yang memberi ataupun yang menerima. Kalau mau membuktikan coba saja. Di depan umum ditangkap, pasti akan mendapatkan hukuman yang luar biasa. Apalagi pada kesempatan ini di tengah bulan Ramadan. Ini kan bagi umat muslim menjalankan puasa, dan puasa adalah sebagai salah satu rukun Islam. Di dalamnya melarang terkait dengan politik uang. Laknatullahi rasyi wal murtasi. Wah, seperti Ustadz kan? Ini hanya ingin memecahkan bahwa memberikan politik uang itu akan dilaknat oleh Allah, baik yang memberi ataupun yang menerima atau perantaranya. Ya mungkin pada saat ini saudara tidak merasakan bagaimana laknat tersebut, tapi mungkin akan dirasakan sesudah terpilih yang bersangkutan. Pasti yang bersangkutan akan mencari bagaimana politik uang yang diberikan itu dikembalikan. Dia akan menggarong APBD, APBN di daerahnya. Kalau itu terjadi, siapapun, apakah dia petahana ataupun penantang, intinya politik uang itu dalam bahasa agama yang dilarang tadi akan mendapat laknat. Kalau dalam kehidupan dunia, APBN akan digarong, di akhirat beda lagi. Tetapi ketika berbicara regulasi lebih jelas lagi. Dia akan mendapatkan hukuman yang serius. Ayo, buktikan kalau nggak percaya. Masalahnya adalah mereka yang melakukan politik uang itu sembunyi dan sembunyi dengan menggunakan berbagai cara supaya tidak terdeteksi. Wamenkumham sebagai calon tentunya memang pada kesempatan ini kalau berbicara itu harus dengan bukti supaya tidak bias dalam hal ini. Tapi kalau memang benar maka harus ditegakkan. Kalau salah maka ya harus diluruskan supaya tidak ada ini misalkan ada catatan penyelenggara misalkan tidak netral karena merespon terkait dengan laporan tersebut. Siapapun sebetulnya, apakah dia
orang pejabat atau tidak, mantan pejabat atau tidak, kalau menemukan proses pilkada ada politik uang, ya harus diselesaikan. Itulah tentang politik uang, karena akan menjadi ancaman terhadap negeri ini, daerah masing-masing. Saudara, pecinta masa depan negeri, sesudah kita memahami terkait dengan larangan tersebut, yang lebih penting adalah pada bulan Ramadan dan Syawal Idul Fitri nanti, semuanya khususnya yang pemungutan suara ulang akan memberikan suaranya yang terbaik, siapa yang menjadi pemimpin. Dan ini adalah sebuah upaya akhir dari para calon, apakah dia pengguna politik uang atau tidak, untuk memainkan politik siapa yang bisa menghasilkan kemenangan. Memang peringatan bahwa ini jangan sampai PSU ini, pemungutan suara ulang ini, jangan sampai sebagai ajang jor-joran untuk menampilkan politik uang, menampilkan materi untuk meraih kemenangan, itu adalah hal yang benar. Karena kalau itu terjadi, maka akan menjadi presiden buruk pada proses pilkada selanjutnya. Bagaimanapun, salah satu tema yang menjadi bidikan yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi kemarin, salah satunya adalah materinya politik uang. Maka, kalau hal ini ada indikasi bahkan terjadi, maka ya apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebetulnya terbukti, dan seharusnya sebelum proses pelaksanaan akhir, maka seharusnya teman-teman KPU atas rekomendasi dari Bawaslu memutuskan sebuah keputusan yang menghebohkan terkait dengan proses pilkada ini. Apakah lanjutkan atau langsung ada pemenang? Memang belum ada ya. Misalkan Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk misalkan menghentikan dan menampilkan pemenang. Itu belum ada. Yang ada itu adalah Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menghentikan proses terkait dengan sebelum pemungutan suara kemarin pada waktu 2020, Desember 2020, kemudian mendiskualifikasi sebagai calon, bukan sebagai calon yang telah ditetapkan meskipun selanjutnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi memang belum. Sehingga pikirannya masyarakat atau calon ataupun tim adalah bagaimana mencari kemenangan dengan cara apapun pada pemungutan suara ulang ini. Dan ini adalah menjadi ancaman kalau terjadi. Karena beberapa pilkada atau khususnya pemungutan suara ulang yang pernah terjadi, produk putusan MK, itu selanjutnya semakin menghebohkan pelaksanaan politik uang itu. Tidak tanggung-tanggung karena pikirannya adalah tidak ada proses di Mahkamah Konstitusi sesudah pemungutan suara ulang nanti. Ini kan bahaya. Karena memang undang-undang hanya cukup mengatur ke MK itu hanya sekali. Putusan MK dilaksanakan dan kemudian ada pemenang. Pemungutan suara ulang tidak ada ke MK lagi, hanya sifatnya KPU melaporkan. Nah, ini bisa menjadi celah hukum, tetapi bisa teman-teman KPU Bawaslu selanjutnya menghadirkan sebuah produk hukum untuk memastikan tidak ada politik uang. Karena kalau pada PSU itu terjadi politik uang yang lebih besar, maka ini adalah menjadi ancaman demokrasi. Karena pada waktu kontestasi atau coblosan yang pertama, itu kan sebetulnya jelas regulasinya. Dan pada waktu itu ketika terjadi politik uang, bisa didiskualifikasi. Pada saat ini ketika mereka menggunakan segala cara, ya tentunya harus super atau double diskualifikasi. Jangan sampai berpikir yang bersangkutan kami aman untuk politik uang karena tidak ada proses di MK lagi. Ini menjadi masukan kepada Bawaslu sama KPU, khususnya Bawaslu ya, untuk segera memberikan rekomendasi kepada KPU
untuk segera bertindak dengan tepat, tetapi memang harus bisa dibuktikan. Saudara, pecinta masa depan negeri, memang relatif sulit untuk memutuskan dilema yang ada. Di satu sisi, tidak ada proses MK sesudah pemungutan suara ulang. Di sisi yang lain, politik uang itu adalah menjadi ancaman bagi perjalanan demokrasi. Tapi di sisi yang lain, pada hal yang ketiga, pemerintah daerah atau masyarakat daerah menunggu hadirnya kepala daerah yang terpilih, yang terbaik, bukan berdasarkan politik uang atau berdasarkan adu kekuatan yang dilarang. Adu kekuatan itu boleh, taruhlah adu pengaruh, adu janji, adu yang lain-lainnya, yang sifatnya itu adalah diperbolehkan. Tetapi yang dilarang tentunya berbeda. Itu adalah dilarang, politik uang dan lain-lainnya tadi. Sehingga solusinya, teman-teman Bawaslu, KPU, ayo semangat kuat, bersinergi dengan teman-teman TNI Polri untuk menegakkan keamanan, keadilan pemilu. Jangan takut, masyarakat pasti bersama Anda. Pasti semuanya mengancam ke Mahkamah Konstitusi, semuanya mengancam ke pidana pemilu dan lain-lain sebagainya. Tetapi masyarakat akan mendukung saudara semuanya. Sehingga semoga bulan Ramadan ini menjadi pencerah. Nah, seperti Ustadz ya, bulan Ramadan ini menjadi pencerah bagi para penyelenggara, yang lebih khusus adalah para peserta, sehingga tidak ada proses politik uang yang menjadi ancaman pembangunan negara, pembangunan daerah di kemudian hari. Semoga bermanfaat, semoga pemungutan suara ulang terjadi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan menghasilkan pemimpin terbaik tanpa dicederai oleh praktek-praktek yang dilarang, lebih khusus politik uang. Semoga terjadi. Kalau ada yang melanggar, eksekusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.